Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga yang lagi nonton video ini sedang dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal tryout ekonomi. Disimak dengan baik dan selamat menonton. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Soal pertama. Elastisitas permintaan menjelaskan tentang respon pembeli atau konsumen bila sebelum menjawab soal yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas permintaan adalah perbandingan perubahan persentase jumlah permintaan akibat adanya perubahan persentase harga. Elastisitas permintaan ini memiliki hasil yang berbanding terbalik loh. Artinya apa sih? Artinya, jika harga barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Begitupun sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Nah, elastisitas permintaan itu dapat dirumuskan sebagai ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, untuk nomor 16, berarti jawaban yang tepat adalah elastisitas permintaan menjelaskan tentang respon pembeli atau konsumen bila harga barang berubah. Lanjut ke soal yang kedua. Law of diminishing return terjadi karena the law of diminishing return itu merupakan teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan jika satu input dalam produksi ditingkatkan sementara input lainnya dipertahankan, maka akan terjadi penurunan output. Kalau bingung bisa lihat tabel berikut ini sebagai contoh. Di sini ada tanah sebagai input satu dan tenaga kerja sebagai input yang keduanya. Kemudian ada outputnya dan hasil lebih atau marginal produknya. Berarti di sini tanahnya diasumsikan bersifat tetap, jadi dia tuh nggak nambah luasnya gitu kan. Sedangkan tenaga kerjanya itu terus bertambah. Yang pertama, ketika tenaga kerjanya ada 1, maka output yang dihasilkan itu berjumlah 6. Dan begitupun seterusnya, ketika tenaga kerja bertambah jadi 2, output yang dihasilkan menjadi 14. Hingga akhirnya tenaga kerja berjumlah 7, output yang dihasilkan itu ada 53. Tapi ketika tenaga kerjanya ditambah menjadi 8 dan tanahnya ini masih tetap luasnya sama gitu kan anggapannya. Nah, total produknya tuh tetap sama 53, nggak ada bedanya dengan ketika tenaga kerjanya masih berjumlah 7. Nah, pada tahap inilah the law of diminishing return itu mulai berlaku. Ketika tenaga kerjanya ditambah lagi jadi 9, justru output yang dihasilkan itu berkurang menjadi 48. Nah, inilah yang dinamakan the law of diminishing return. Jadi, jawaban untuk nomor 17 yaitu law of diminishing return terjadi karena pengurangan output karena biaya tidak mengalami penambahan. Biaya yang dimaksud di sini merupakan tanahnya, berarti ya tanahnya itu nggak ikut diluasin gitu, nggak beli tanah baru lagi ketika ada tenaga kerja yang baru kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor yang ketiga. Biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan penggunaan sumber daya produktif dengan alternatif penggunaan yang terbaik itu termasuk biaya apa? Oke, biaya yang memang diketahui oleh perusahaan dan dikeluarkan selama proses produksi berlangsung itu disebut dengan biaya eksplisit. Sederhananya, biaya eksplisit ini adalah biaya yang keluar karena memang sudah jadi kewajiban perusahaan untuk dapat melakukan proses produksi. Contohnya itu ada gaji tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya listrik. 3 biaya ini merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, berarti jawaban nomor 18 yaitu biaya eksplisit. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam ilmu ekonomi, konsumen diasumsikan bertindak secara rasional. Artinya, apa sih yang bisa menunjukkan kalau konsumen itu bertindak rasional?
Jadi, konsumen dikatakan rasional jika setiap mengambil keputusan itu berdasarkan pertimbangan dan informasi yang lengkap. Jadi, untuk nomor 19, jawaban yang tepat adalah dalam ilmu ekonomi, konsumen diasumsikan bertindak secara rasional, artinya D. Menggunakan seluruh informasi yang dimiliki untuk mengambil keputusan. Lanjut ke soal berikutnya. Pemasangan lampu penerangan oleh perusahaan yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar termasuk di sini berarti termasuk social benefit, yaitu kontribusi positif atau manfaat keberadaan perusahaan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, penerangan jalan itu memberi manfaat dan tidak mengganggu lingkungan. Justru hal itu membantu kegiatan sehari-hari masyarakat juga. Nah, untuk perusahaan, penerangan jalan itu merupakan hal yang tetap harus dikeluarkan atau biaya yang memang harus dikeluarkan karena berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, nomor 20 jawabannya adalah